Menyatakan kasih, di mana Allah menyatakan kasihnya bukan ketika manusia ada di dalam keadaan yang baik, bukan ketika manusia sedang tunduk, manusia sedang taat kepada Allah, manusia sedang ada dalam takut akan Allah, maka Allah menyatakan kasihnya. Bukan. Firman Tuhan katakan, ketika Allah menyatakan kasihnya, keadaan manusia itu sedang ada di dalam apa? Pemberontakan. Manusia sedang memberontak, manusia sedang ada di dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Manusia sudah berusaha menjauh daripada Allah. Ketika keadaan manusia sedemikian, saudara, Allah menyatakan kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini luar biasa, bahwa kasih Allah dinyatakan supaya dunia beroleh hidup. Inilah kasih Allah yang begitu luar biasa. Oh saudaraku, makanya kita ajak bersama-sama untuk mengingat akan hebatnya kasih Tuhan yang sudah dinyatakan. Supaya suatu dalam kehidupan kita sebagai umatnya, ketika kita tahu kasih Allah itu dinyatakan secara luar biasa atas setiap kehidupan kita, maka kita akan sungguh dapat memiliki hati yang terbuka untuk menyambut kasih Tuhan yang hebat. Dan kita pun dapat menyalurkan kasih Allah itu. Amin. Ya, perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Apa perintah baru itu, saudara? Kasihilah sesamamu. Bagaimana kita mengasihi sesama? Sebagaimana Allah, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihimu, demikianlah gereja Tuhan, umat Tuhan mengasihi akan sesamanya. Saudara, ini adalah hal yang perlu sekali dapat terjadi dalam kehidupan daripada kekristenan. Dunia mengenal bahwa kekristenan, ya, ada kasih. Dan hari ini inilah yang akan sama-sama kita lihat, dan sama-sama saudaraku kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan, ya, tentang kebenaran ini. 2 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-6. 2 Yohanes, surat 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kalau saudara sudah dapatkan, katakan amin. Saja saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat ini dengan suara yang keras. Saudaraku, ini ayat saudaraku sungguh luar biasa, ya, boleh memberitahukan dalam kehidupan kita. 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Sekali lagi saya mau bacakan dalam terjemahan, ya, firman Allah yang hidup. Jikalau kita mengasihi Allah, kita akan melakukan segala yang diperintahkannya kepada kita. Dan sejak semula Ia telah memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu diberitahukan, saudara, supaya gereja Tuhan dapat mengerti, dapat tahu apa itu kasih. Firman Tuhan katakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kalau saudara kita katakan dalam kehidupan ini, aku mengasihi Tuhan, dan saya percaya, kalau saya tanyakan hari ini kepada saudara, saudara akan pasti katakan, aku mengasihi Tuhan. Ada yang gak mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya? Semua mengasihi Tuhan, amin. Kita mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, apa yang akan terjadi, saudara, dalam hidupmu? Engkau akan melakukan segala perintahnya, tidak terkecuali.
Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah-perintah Allah, itulah yang akan engkau lakukan. Sekali lagi, dan inilah kasih itu. Kasih adalah suatu tindakan. Karena selanjutnya dikatakan apa, saudaraku? Kasih akan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kasih adalah tindakan, bukan sekedar perasaan. Amin. Bukan sekedar perasaan, tetapi kasih itu adalah tindakan. Dan kata kasih dalam ayat ini, saudara, bukanlah suatu tindakan yang dipengaruhi oleh karena keadaan. Maksud saya gini, kalau saya diberkati Tuhan, banyak orang berpikir dia tidak diberkati, ya. Padahal saudaraku ya, tanpa kita buat apapun, berkat Tuhan itu sungguh sudah dinyatakan. Tapi ada orang-orang yang bisa berpikir bahwa kalau Tuhan memberkati saya, wah, saya mau setia, saya mau taat, saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, aku mau mengasihi Tuhan. Kalau keadaan saya baik-baik saja, saya bisa mengasihi Tuhan. Kalau enggak, kalau kondisi saya seperti ini, kalau sampai saat ini pun Tuhan enggak sembuhkan sakit saya, masalah saya aja, Tuhan kelihatannya kok tutup mata, bagaimana saya akan mengasihi Tuhan? Saudara, dalam ayat ini kata kasih ini tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi di dalam segala hal, di dalam segala kondisi, kita akan tetap mengasihi. Baik mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ini yang Tuhan terus ajarkan dalam kehidupan kita. Kenapa harus terjadi kita mengasihi sesama? Sekali lagi, saudara, sering kali saya katakan bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita ada dalam satu kesatuan, yaitu dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Ada dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada dalam satu kesatuan di mana bahwa setiap anggota tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya, kita ini adalah bagian-bagian terpenting, bagian-bagian yang sangat penting di dalam tubuh. Saudara perlu tahu ini. Saudara harus terus ingat ini, bahwa engkau adalah bagian yang penting di dalam tubuh. Sehingga engkau tidak akan melihat, siapakah aku ini Tuhan. Engkau akan terus nyanyi, siapakah aku ini Tuhan. Saudara, kasih Tuhan telah ubahkan hidupmu sehingga engkau adalah bagian yang terpenting, bagian yang sangat penting di dalam tubuh Kristus. Engkau harus bisa melihat dan menghargai keberadaanmu di dalam Tuhan, karena engkau adalah bagian yang penting di dalam tubuh. Amin. Dalam tubuh Kristus adalah bagian yang penting. Setiap orang adalah bagian yang sangat penting di dalam tubuh. Oleh karena itulah perlu kesatuan ini terus dapat dibangun, dijaga. Karena dalam setiap bagian tubuh, firman Tuhan juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa setiap bagian tubuh memiliki kemampuan, memiliki karunia yang berbeda, yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Supaya kita tahu bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita ini saling membutuhkan. Amin. Saling memerlukan. Tidak ada yang terlalu hebat, tidak ada yang terlalu lemah. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa katakan aku nggak butuh si A, aku nggak butuh si B, aku nggak peduli dengan dia. Kita nggak bisa katakan demikian dalam hidup ini.
Karena kalau kita berpikir demikian, firman Tuhan itu Saudara katakan dalam kehidupan kita, maka Allah tidak ada di dalam hidup ini. Allah adalah kasih. Jikalau engkau ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam saudara, maka engkau akan memancarkan kasih Allah. Engkau akan dapat hidup di dalam kasih. Inilah yang akan sama saudaraku yang kita akan bangun. Hari-hari ini saudaraku ya, gereja Tuhan perlu bangkit untuk dapat hidup di dalam kasih. Ada beberapa kebenaran saudaraku yang akan kita sama-sama lihat ya, tentang kasih. Yang pertama, supaya saudaraku dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan waktu-waktu yang akan datang, kita akan lebih bergairah dan kita dapat melakukan sesuatu yang tepat, di mana kita akan menyatakan kasih daripada Allah. Yang pertama, saudaraku, kasih itu berarti saudaraku ya, ada ketaatan, ada penundukan, dan juga berarti ada di dalam kebenaran. Kehidupan yang ada di dalam kebenaran. Saya mau ajak saudara lihat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, firman Allah, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagaimana kita tahu kita ada di dalam Tuhan? Seseorang ada di dalam Tuhan, yaitu dengan apa saudara ya? Dengan kita lihat bagaimana kehidupannya. Apakah dia hidup di dalam menuruti firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, ada penundukan, ada ketaatan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena dikatakan, saudaraku ya, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan, wajib untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau saudara mengatakan, aku Kristen, pengikut Kristus, aku ada di dalam Dia, aku milik Dia, maka engkau wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Allah adalah kasih. Kristus adalah kasih. Jadi jika engkau ada di dalam Dia, engkau akan hidup di dalam kasih. Dan kasih itu adalah, saudaraku ya, hidup dalam kebenarannya, tunduk, mau taat di dalam kebenarannya. Yang 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Perhatikan, yang terutama, ada penekanan di situ. Yang terutama, berarti saudara, kita nggak bisa pandang sebelah mata. Berarti ini kita harus lihat ini dengan sungguh, bahwa ini adalah satu perkara yang benar-benar harus dikerjakan. Ini adalah satu hal yang harus benar-benar diupayakan, diusahakan untuk dapat terjadi. Sekali lagi, karena dikatakan yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang terutama, kasihilah dengan sungguh-sungguh satu dengan yang lain. Jadi kasih
Jadi ketika kita bicara tentang kasih, tidak sekedar saku ini tentang perasaan, tidak hanya sekedar kita saku berbicara, ya aku mengasihimu tanpa tindakan. 1 Korintus 13 katakan di situ, saku ayat-ayat di situ juga akan memberitahukan kepada setiap kita, omong kosong, seperti gong yang omong kosong. Gak bisa. Kita hanya bisa berucap, berbicara, aku mengasihi, tetapi tidak ada tindakan. Ingat, firman Tuhan memberitahukan saudaraku dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan katakan saudaraku dalam kehidupan kita, bahwa kita di dalam Yesus, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Biarlah dunia boleh melihat, dunia boleh melihat saudara, dan dunia bisa melihat Allah di dalam kehidupanmu. Bagaimana? Ya dari tutur katamu, dari apa yang kau lakukan, apa yang sedang kau perbuat, apa yang sedang kau kerjakan. Itu semua adalah segala sesuatu yang ada dalam kebenaran firman Allah, yang tidak menyimpang, yang tidak keluar daripada kebenaran firman Allah. Ada penundukan, ada ketaatan kepada firman Allah, di mana kita akan hidup, saudara ya, tidak berdasarkan apa yang kita mau, apa yang aku ingin, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Teladan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan Yesus, ya, ketika dia ada dalam kemanusiaannya di dunia ini, Tuhan Yesus katakan bahwa anak tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya akan melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah. Jadi Yesus telah memberikan teladan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan adalah segala sesuatu yang menjadi kehendak daripada Allah. Sehingga dengan demikian, ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kebenaran, dunia bisa melihat, dan dunia dapat mengenal siapa Allah itu, dan dunia dapat percaya kepada Dia. Amin. Ini dunia harus bisa lihat. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 atau 16 gitu ya. Di sana ayat 16 dan saya, di sana dikatakan bahwa hendaklah kasih itu, ya, bisa terlihat, dinyatakan. Tunjukkanlah kasih itu kepada semua orang, supaya Bapa dipermuliakan. Coba saya akan bacakan ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, terangmu, perbuatan baikmu, perkataan-perkataan di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara harus hidup baik-baik loh, supaya saudara bisa membawa dunia kepada Allah, supaya hidupmu bisa membawa kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, di dalam komunitasmu, orang-orang yang ada di dalam rumahmu, keluargamu. Engkau bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Saya punya 2 kotak. Kalau saudara pergi ke toko, ke tokonya Bu Santoso di Jalan Dadap sana, saudara ke sana lalu lihat ada ini, ada ini. Kira-kira yang mana akan saudara ambil? Ini, yang ini atau yang kanan atau kiri saya? Pasti yang ini. Kalau saya mau tunjukkan sama saudara yang ini ada, gak jelas isinya apa.
Tapi ketika saudara lihat ini, saudara bisa tahu isinya apa nih. Dari kemasannya saudara, dari lihat kemasannya, dari lihat casingnya, saudara akan bisa menginginkan isinya. Saudara akan bisa tahu apa isinya. Tapi ketika saudara lihat casingnya ini gini, saudara sudah mikir, ya yang jelas-jelas saya apa, itu ada apa? Dari casingnya ini, kali-kali ini saudara akan menginginkan isinya. Dalam hidup kekristenan, engkau mau jadi berkat, engkau mau membawa perubahan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara tidak bisa cukup hanya bisa katakan, sudahlah, biarlah kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup orang itu. Biarlah kuasa Tuhan mengubahkan. Saudara nggak bisa. Dunia tidak tahu Allah, tapi dunia tahu saudara. Amin. Dunia tahu saudara. Dunia nggak tahu siapa Allah. Dunia nggak mengenal siapa Allah, tapi dunia kenal saudara. Dunia tahu saudara. Ketika dunia melihat hidup saudara baik, ini bisa menarik dunia, bisa menginginkan. Yang akan bisa membawa dunia, saudara datang kepada saudara dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki hidup saudara itu jadi berkat, supaya hidup saudara itu bisa menyenangkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, perhatikan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara hebat, saudara bisa memiliki semuanya, saudara punya kemampuan yang luar biasa, tapi kalau saudara tidak memiliki kasih, dikatakan apa? Sama sekali tidak berguna. Saudara tahu nggak? Orang yang punya banyak kemampuan, mungkin orang pintar, dia punya banyak pengetahuan, dia menguasai banyak pengetahuan, dia memiliki banyak mungkin harta, kekayaannya luar biasa. Tetapi jikalau tidak ada hati yang takut akan Tuhan, nggak ada hati yang mau tunduk kepada Allah, dengan kemampuan yang dia punya, dengan kekayaan yang ada pada dia bisa melakukan segala macam kejahatan. Dia bisa bertindak, melakukan hal-hal yang tidak baik. Lagi rame nih ya, kasusnya anak si R, harus saya disebut, saudara sudah tahu. Karena tingkahnya anak ini akhirnya Surabaya banyak yang keseret, banyak ke bawah. Dan kita bisa tercengang ketika melihat, ya, kadang-kadang saya berpikir, orang ini loh, oke, ya, katanya banyak, tapi kok masih mau, tapi kok, loh, kenapa bisa demikian? Karena tidak ada kasih. Karena kasih itu, saudara, kita tadi sudah lihat, kasih itu berarti apa? Hidup dalam kebenaran, tunduk, taat dengan apa yang menjadi kehendak Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi ada hati yang takut akan Tuhan. Kalau kemampuan yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, tanpa ada hati yang takut akan Tuhan, bisa menimbulkan banyak kekacauan. Amin. Jadi saudaraku, sekali lagi, mari bersama-sama saudaraku, hiduplah
di dalam kasih. Allah adalah kasih. Di dalam Dia engkau harus ada mengasihi. Supaya hidupmu bisa menjadi berkat, supaya keberadaan kita saudaraku ya bisa saudaraku ya membawa jiwa-jiwa kepada Allah, dan juga bisa membawa damai, ketenangan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu. Karena tidak sedikit anak-anak juga kadang gak kerasan di rumah. Karena apa? Karena di rumah rasanya katanya kayak di neraka. Situasi-situasi seperti ini bisa terjadi. Tetapi saya percaya ketika ada kasih dalam keluargamu, akan ada damai sejahtera. Amin. Mau hidup dalam kasih? Percayalah saudara, kalau engkau mengasihi, kalau ada kasih di dalam kehidupanmu, ada penundukan, ada ketaatan dalam kehidupanmu untuk melakukan firman Allah, hidupmu akan jauh lebih baik. Hidupmu akan jauh lebih tenang. Hidupmu akan ada dalam damai sejahtera. Karena kasih saya menutupi banyak sekali dosa. Saudara tidak akan ada dalam sakit hati, dalam kebencian, dalam amarah ketika ada kasih. Saudara bisa melihat keluargamu, saudara bisa melihat temanmu, orang lain, mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang gak baik kepadamu, mungkin kepada hidupmu. Saudara gak akan ada dalam sakit hati, dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam dendam. Saudara gak akan ada dalam itu semua ketika engkau ada kasih. Karena kasih yang ada dalam hidupmu akan membuat engkau bisa apa saudara? Memaafkan, mengampuni apa yang orang telah perbuat. Amin. Bukankah ayat tadi katakan demikian ya? 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan demikian, saudara. Terutama tunjukkanlah kasih seorang kepada yang lain, sebab kasih dapat memaafkan banyak kesalahan. Hidupmu akan lebih tenang, saudara. Tanpa kasih, hidupmu akan kemerungsung. Sudah tahu kemerungsung? Ada orang aneh sedikit, ada orang bertindak nggak benar sedikit, saudara akan rasanya gak tenang, gak damai sejahtera. Saudara akan memikirkan bagaimana caranya membalas. Pembalasan itu harus lebih kejam. Akan ada akar kepahitan dan juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi hidupmu gak akan lebih baik. Jadi pilihlah, putuskanlah untuk hidup di dalam kasih. Yang kedua, kasih itu saudara. Kalau saudara mengatakan aku mengasihi, ya aku mau hidup di dalam kasih. Saudara, saya mau katakan bahwa kasih itu tidak akan mengerjakan sesuatu karena tekanan. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, engkau tidak akan melakukan sesuatu apapun karena tekanan. Kasih tidak akan membuat saudara mengerjakan sesuatu karena tekanan, karena ada rasa takut, karena terpaksa. Kalau kita melakukan segala sesuatunya karena terpaksa, karena takut, aduh nanti, kalau aku nggak pelayanan, kalau aku nggak melakukan ini, Tuhan nggak berkati. Saudara, kasih itu bukan demikian. Kasih itu tidak nanti kalau nggak pelayanan, waduh, saya nggak diberkati. Nanti Tuhan nggak berkati pekerjaanku, Tuhan nggak berkati usahaku, Tuhan nggak berkati hidupku, waduh, bahaya ini. Ya wes lah, daripada nggak berkati pelayanan. Saudara, itu bukanlah kasih. Jadi seolah-olah kita melakukan itu karena ada tekanan, ada keterpaksaan. Kalau aku nggak mengasihi dia, waduh bahaya nanti. Orangnya, aduh, ya sudahlah, baik-baik aja lah sama dia daripada cari penyakit.
Kasih itu bukan demikian sih. Karena takut nanti kalau saya nggak baik-baik sama dia, orang ini. Kasih itu tidak demikian. Bukan dalam kepura-puraan. Kasih itu bukan bersandiwara. Enggak demikian kasih itu. Kasih itu tidak akan mengerjakan segala sesuatu karena tekanan, ada rasa takut, ada keterpaksaan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini saudaraku yang ini luar biasa. Sudah tahu apapun bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau nggak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi saudara harus benar-benar, saudara, ketika saudara bertindak melakukan sesuatu, itu harus lahir dari hatimu, karena kasihmu. Ketika engkau melayani, saudara, engkau melayani karena apa? Karena engkau ada kasih kepada Tuhan, kepada Allah. Karena kalau saudara melayani berdasarkan tekanan, ya, berdasarkan paksaan, saudara, ini tidak akan baik untuk hidupmu. Tidak akan baik untuk hidupmu. Kelihatannya engkau boleh melayani, tetapi ini tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Gak bisa kita melayani Tuhan tanpa kasih. Kalau hanya tekanan, karena saudara tidak enak, nanti dimarahin Pak Gembala, dimarahin. Selaku ya, teman-teman nanti nggak enak. Yang lain ngelihat kalau nggak pelayanan ketok, saudara nggak bisa. Kalau kita hanya melayani berdasarkan itu, adalah lebih baik saudara coba perbaiki dulu motivasinya. Layanilah, ketika engkau layanilah karena engkau mengasihi. Amin. Mengasihi Tuhan. Ketika engkau melayani karena kasihmu kepada Allah, saya percaya gak usah didorong, gak usah dipaksa. Saudara mau melakukan yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Jadi untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, gak perlu nih saudara harus dipecut. Tidak perlu harus didorong-dorong, jelumuk. Orang bisa taat. Doa, ya mau doa, mau taat. Tapi kalau karena dipaksa, akan datangkan hal yang baik. Bisa kita taat kelihatannya, bisa kita melakukan pelayanan, doa dan sebagainya kelihatannya. Karena apa? Karena ada tekanan, bisa, tetapi itu nggak akan mengubahkan apa-apa, nggak akan memberikan kebaikan apa-apa. Jadi saya rindu bahwa atas gereja Tuhan tempat ini, saudara ini harus benar-benar alami Tuhan, dapatkan Tuhan, kau harus mengasihi Tuhan. Saya nggak pernah mau paksakan saudara, ayo gini, paksain saudara. Saudara bisa melayani, paksa mungkin bisa. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Kasih itu tidak bisa dikerjakan oleh karena tekanan, oleh karena paksaan. Saudara ibadah di satu tempat karena kepaksaan, udahlah, tak bisa. Saudara akan ada nyaman di satu tempat, itu sudah di sana. Kalau hanya karena sungkan, karena nggak enak, nggak akan bawa kebaikan. Tapi lakukan segala sesuatunya di dalam kasih. Amin. Saya percaya saudara akan lakukan segala sesuatunya itu maksimal ketika adakah kasih. Engkau melihat jemaat Tuhan, ya, rekan-rekan, dan engkau mengasihi, saudara akan memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa saya lakukan, pelayanan apa yang bisa saya kerjakan supaya bisa memberkati, supaya bisa membangun. Itu akan
lahir daripada kehidupanmu. Jadi ini yang kedua, yang kasih itu tidak bisa, saudaraku, yang tidak akan mengerjakan sesuatu karena tekanan, karena paksaan, tetapi karena kerelaan hatimu, karena ada sukacita, ada damai sejahtera, engkau akan melakukannya. Yang terakhir, yang ketiga, kasih itu ya berarti memberi. Kasih itu memberi. Kasih itu menyalurkan apa yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan ini. Di dalam hal ini, saudara dan saya, kita telah menerima kasih yang daripada Allah. Amin. Saudara, terima kasih Tuhan, kita menerima kasih daripada Dia. Dan saya percaya bahwa atas hidupmu, setiap kita memiliki kasih Allah. Kalau pernah saya katakan, seseorang tidak akan bisa memberikan sesuatu sesuatu kepada orang lain di luar daripada apa yang dia punya. Melainkan apa yang dia punya, itulah yang bisa dia berikan. Dia nggak akan bisa memberikan sesuatu yang dia nggak punya. Apa yang kau miliki, apa yang kau punya, itulah yang akan kau bisa berikan. Nah, kalau engkau memiliki kasih Allah, karena engkau telah menerima kasih-Nya, maka engkau akan bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Jadi kasih itu sebenarnya akan menyalurkan. Kalau engkau telah benar-benar menerima kasih Allah, engkau akan dapat dengan baik menyalurkan kasih Allah itu kepada dunia, menyalurkan kasih itu kepada orang lain, menyalurkan kasih itu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Engkau akan bisa menyalurkan itu, dan akan membawa kesukaan bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Saudara tahu kan, di Israel itu ada 2 tempat yang sangat terkenal. Yang pertama ada Danau Galilea. Yang kedua ada Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati, kedua tempat ini menerima aliran yang sama dari Sungai Yordan. Dari Sungai Yordan sampai mengalirkan aliran ya airnya dan masuk ke, ada yang ke Danau Galilea, ada yang masuk ke Laut Mati. Tetapi ada kehidupan yang sangat berbeda dari Danau Galilea dan Laut Mati. Ada kehidupan yang sangat berbeda. Di Danau Galilea ada banyak ikan. Di sekitarnya ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan hijau, tumbuh-tumbuhan segar yang bisa hidup. Tapi di Laut Mati, ada ikan di Laut Mati? Gak ada ikan. Gak ada kehidupan di dalamnya. Di sekitarnya ada tumbuh-tumbuhan bisa hidup? Gak ada. Gak ada kehidupan di sana, saudara. Di Laut Mati. Walaupun kedua-duanya menerima aliran yang sama dari Sungai Yordan. Kenapa bisa demikian? Saudara tahu tentunya. Karena ketika Danau Galilea menerima aliran dari Sungai Yordan, dia bisa mengalirkannya lagi ke sungai-sungai yang lebih kecil. Dia alirkan, dia terima, dia alirkan. Jadi berkat. Tetapi Laut Mati, dia terima dari aliran Sungai Yordan, dia nggak alirkan lagi. Dia hanya tampung, lama-lama membusuk, kadar garamnya naik. Makanya dikatakan Laut Mati. Berhenti di dia, stop. Berkat-berkat yang mengalir, oh stop, ini punyaku, ini milikku. Orang kalau sudah demikian bahaya. Saudara senang bergaul dengan orang yang pelit, kikir?
Enak tenang. Gak enak saudaraku. Iya. Sama orang begini itu gak enak. Kalau diajak metu apa-apa saudaraku ya, gak mau metu. Ono alasan kiri sing metu terus. Ini rasanya jengkel ya. Orang Kristen kalau hanya berpikir apa-apa yang sudah dia dapat itu adalah miliknya, kepunyaannya, kunci jegrek jauh. Bahaya. Bahaya. Orang kayak gini bahaya. Laut mati itu dia terima karena apa? Berhenti di dia, enggak menyalurkannya kembali. Tapi jadilah seperti danau Galilea yang mengalirkannya kembali sehingga ada kehidupan. Kalau hidupmu demikian, percayalah saudaraku ya, akan banyak orang yang senang ke dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara hadir, ketika saudara ada, orang tuh, wih, anak dia menyenangkan. Tapi kalau saudara, ketika saudara ada dan orang-orang sudah mulai gak nyaman, nah ini dipertanyakan, saudara. Aduh rek, kok nggak kira, aduh. Tanpa kasih bisa loh akan terjadi demikian. Amin saudaraku. Jadi jangan hidup demikian. Kasih itu harus ada penundukan, ketaatan dalam kebenaran. Supaya hidupmu itu nggak akan, saudaraku ya, nggak akan hanya bisa menjadi hakim. Jadi bahayanya di sini. Kalau kau hanya bisa menerima dan apa yang kau sudah terima kau kunci, itu ini adalah milikmu, ini adalah kepunyaanmu, dan tidak mau menyalurkannya, saudaraku ya. Ketika engkau melihat orang lain, kesusahan orang lain, masalah orang lain, saudara akan bisa menjadi ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi. Apa yang terjadi pada mereka, saudara? Mereka hebat, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak ada ketaatan dalam hidup mereka. Ketika mereka melihat ini, contohnya ketika mereka melihat kehidupan Yesus, apa yang Yesus lakukan, semua salah di mata daripada orang-orang Yahudi, ahli Taurat. Apa yang Yesus kerjakan salah. Mereka mengikuti, mereka lihat apa yang Yesus kerjakan. Yesus tolong orang, salah. Sudah melakukan kebaikan kok masih tetap salah. Orang yang hanya mau menerima, dia bisa tahu nih kebenaran dia tahu. Tetapi kalau dia nggak ada ketaatan dalam kehidupannya, penundukan diri, dia nggak akan bisa jadi hakim. Karena apa? Dengan pengetahuannya dia bisa tahu itu salah, ini salah, dia akan jadi hakim. Dia akan bisa berteriak, kamu tuh begini-gini. Dia padahal dia sendiri. Yesus katakan apa? Mengecam akan orang-orang yang demikian. Mereka sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang dicat putih, bersih luarnya tampak baik, tetapi dalamnya busuk. Apa yang kau terima? Saudara perlu itu salurkan. Kau terima kasih daripada Allah, menerima kasihnya, salurkan kasihnya itu, kebaikannya, kemurahannya. Kalau saudara ada kasih dan mau salurkan, ketika saudaraku, bedanya Yesus dengan ahli Taurat. Ketika Yesus ketemu dengan siapa nih yang pendek Sakius. Apa yang orang lihat dari Sakius? Dia adalah pendosa. Dia pendosa. Dia harus dikucilkan. Makanya ketika Yesus datang ke rumah Sakius, orang pada geruang. Dia kan pendosa. Yesus kenapa harus ke situ? Dia kan tahu nih, dia nih orang yang berdosa, dia gini, orang yang gini. Tapi ngapain dia ke situ? Yesus tahu apa yang dilakukan Sakius, apa yang dibuat Sakius. Tapi Yesus mau hadir di sana. Yesus mau bawa sukacita di sana. Yesus mau memancarkan terang itu kepada Sakius. Sehingga kehadiran Yesus membuat Sakius dan seisi rumahnya diselamatkan. Enggak dihakimin. Wanita yang berzina, saudaraku ya, banyak orang mau lemparin dia batu. Oh, dia ini pendosa.
Yesus hakimin? Enggak. Orang-orang yang perlakukan Yesus nggak adil, perlakukan Yesus dengan jahat, ya, seperti penjahat. Dalam perjalanan ke Golgota, waduh, suatu luar biasa apa yang Yesus harus hadapi. Yesus benci, Yesus marah. Yesus hanya katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bahkan untuk mereka, Yesus mau mati di atas kayu salib. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Yesus memberikan dirinya supaya mereka beroleh kehidupan. Jadi saudara mau hidup di dalam kasih? Mau saudara mengasihi? Mari saudara, paling tidak lah kita yang ada dalam dalam persekutuan kecil ini, mari kita belajar. Saudara lihat kanan kirimu, saudara lihat depanmu, belakangmu, saudara lihat mereka. Saudara lihatlah bahwa mereka adalah bagian daripada tubuh Kristus yang sangat penting. Jangan lihat mereka dengan sinis. Apa orang itu? Gak seneng aku ambil diri. Telatan wongi, kasar wongi, ngapusian wongi. Saudara jauhkan itu. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Aku dipucui ya beda, ngapusi dia. Aku lorwati ya beda. Saudara lepaskan itu, lepaskan itu. Saya mau katakan, adalah terlebih baik ketika engkau mengasihi. Pasti, percayalah, lebih baik saudara mengasihi. Hidupmu akan lebih tenang, lebih damai, ada sejahtera. Inilah Tuhan kehendaki bagi setiap umatnya. Hiduplah di dalam kasih, supaya orang-orang yang ada di sekitarmu itu, saudaraku, mereka bisa melihat Allah dalam kehidupanmu. Supaya kau akan menjadi orang yang menyenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan berdoa. Beberapa waktu ini saudaraku, saya mau ajak saudara untuk mengingat kasih Tuhan. Karena inilah yang akan memampukan saudara untuk saudara mengasihi. Ketika saudara benar-benar menyadari betapa hebat, betapa besar kasih Allah di dalam kehidupanmu. Hari ini kita pun akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini boleh mengingatkan kepada setiap kita akan kasih Allah yang sudah dinyatakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Saya hanya mau katakan untuk setiap saudara, selama doa puasa, kita selalu berdoa untuk semua orang yang ada bersama-sama di gereja ini. Dan saya selalu mau berdoa supaya setiap umat Tuhan mau membuka hatinya untuk kasih Tuhan, supaya ada perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Karena perjumpaanmu dengan Allah, kasih Allah, itulah yang akan bisa mengubahkan hidupmu. Saya tidak akan pernah bisa mengubahkan hidup siapapun seseorang menjadi lebih baik.
memberikan keubah itu. Saya berdoa untuk setiap umat Tuhan, supaya engkau dapat menyatakan kasih Allah dalam kehidupanmu, supaya dunia melihat Allah atas kehidupanmu, dan keubahan itu akan terjadi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Saudara, biarlah kita nyatakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman, bahwa pujian ini bukan sekedar pujian, tapi inilah pernyataan iman. Buka hatimu untuk kasihnya. Jangan kau hentikan kasih itu hanya di sebatas pikiranmu, pengetahuanmu, bahwa kau mengenal, kau tahu Allah itu kasih. Tetapi kau harus turunkan itu ke hati, sampai memenuhi hatimu. Itu akan diubahkannya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai hidupku.
bersama-sama saja saudara letakkan tangan di dadamu. Engkau yang mau menerima kasih daripada Tuhan. Saudara hari ini berbicaralah kepada Allah. Naikkan syukur dan terima kasihmu kepada Dia yang mengasihi dan yang telah menyatakan kasih-Nya dengan sempurna. Percayalah hal ini saudara. Kasih Allah tidak lagi mengingat-ingat dosamu, pelanggaranmu. Kasih-Nya tidak lagi melihat segala kelemahanmu, tetapi Dia katakan, aku telah melupakannya. Di hadapannya, engkau adalah anak-anak kesayangannya. Engkau adalah orang-orang yang setelah dibenarkannya. Di mata Tuhan, tidak lagi engkau ada di hadapannya sebagai orang-orang yang berdosa, karena Dia telah melupakan segala dosa. Dia hapuskan itu dan tidak mengingat-ingat lagi. Kasih-Nya memberikan kehidupan yang baru. Apa yang sudah engkau terima daripada Dia, hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan kepada saudara. Dan apa yang saya sampaikan kepada saudara, ini bukan sekedar maunya saya, tetapi inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, yaitu kasihilah sesamamu manusia, siapapun mereka. Kasihilah mereka. Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah orang tuamu, kasihilah mertuamu, kasihilah teman-temanmu, kasihilah keluargamu, komunitasmu, kasihilah semua orang sebagaimana Tuhan telah mengasihimu. Jangan takut untuk engkau melepaskan pengampunan. Jangan takut untuk engkau bisa memaafkan kesalahan orang. Jangan takut untuk engkau bisa menjadi berkat bagi orang. Jangan takut untuk engkau bisa memberikan apa yang ada padamu kepada setiap orang. Karena apa yang telah keluar daripada hidupmu, aliran kasih Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Danau Galilea tidak menjadi kekurangan, airnya tidak menjadi surut, oleh karena Dia mengalirkan aliran-aliran ke sungai-sungai kecil yang lainnya. Karena aliran dari sungai Yordan tidak pernah berhenti, terus mengalir untuk mengisi, memenuhi dari Danau Galilea. Demikianlah kasih Tuhan dalam kehidupanmu, tidak akan pernah berhenti mengalir. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, worship leader sehingga akan menaikkan pujian ini. Dan setiap saudara hari ini dengan tetap hati yang tertuju kepada Allah, mari terus ingat kasih-Nya, kebaikan-Nya. Dan biarlah kasih Tuhan layakkan setiap kita untuk bersama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Yesus, saya undang ke depan untuk Pak Karton, Pak Roy, dan juga Ibu Lydia, untuk bersama-sama hari ini kita boleh melayani karena umat Tuhan. Untuk bersama-sama hari ini kita boleh ambil bagian bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Bapa, kami mengucap syukur di semua hal yang baik Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan
darah Yesus. Kami mengakui dengan iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib Bukit Golgota lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bahwa Engkau telah mati untuk menghapuskan semua dosa, untuk memberikan kehidupan kepada semua umat manusia, untuk melepaskan segala kuasa dosa, untuk melepaskan, untuk mematahkan semua kutuk. Kami percaya bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membebaskan kami dari semua tuntutan dosa. Kami percaya dengan iman kami bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bebaskan kami dari segala sakit penyakit, bilur-bilur menjadikan kami sembuh. Badan kami, jasmani kami sehat, rohani kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam kasih-Mu Tuhan, kami hamba-hamba, kami satukan hati kami arahkan tangan kami berdoa dan kami memberkati akan roti dan juga bersama kudus. Ya Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa tubuh dan darah Yesus, di mana kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nyata dan sempurna akan kasih kuasa daripada tubuh dan darah. Haleluya. Amin.
Saudara, pada malam perjamuan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus memberikan kepada para murid roti dan juga anggur biasa, roti yang tidak beragi. Yesus berikan kepada murid-muridnya. Demikian juga anggur biasa, Yesus berikan kepada para muridnya. Tetapi kebenaran firman Tuhan berbicara, ketika Yesus memberikan roti dan juga anggur yang biasa kepada para murid, Yesus sampaikan kebenaran ini kepada setiap mereka. Karena Yesus mau bahwa setiap mereka boleh mempercayai akan tubuh dan darah Yesus, mempercayai kematian Tuhan Yesus. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, beberapa kali Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati di atas kayu salib, bahwa dia akan mati dan akan bangkit kembali di hari yang ketiga. Karena itulah Yesus sampaikan kepada mereka ketika memberikan roti dan juga anggur. Yesus katakan, ambillah, inilah tubuhku dan inilah darahku. Tuhan Yesus mau supaya mereka selalu mengingat tubuh dan darahnya, kematiannya di atas kayu salib. Dan percayalah, hanya di dalam tubuh dan darah Yesuslah ada kuasa, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kehidupan. Percayalah dengan imanmu, percayalah dengan sungguh-sungguh kematiannya di atas kayu salib. Percayalah akan tubuh dan darahnya, maka engkau akan memiliki kehidupan. Engkau akan lepas dari segala sakit, penyakit, segala kutuk. Tidak akan menguasai kehidupanmu. Darah Yesus membebaskan. Hari ini saudara, kita akan berdoa. Bangkitkan iman, mempercayai tubuh dan darah Yesus. Bahwa saat kita boleh makan dan minum roti dan juga cawan anggur ini, dengan iman kita percaya, inilah tubuh dan darah Yesus. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami umat-Mu, kami bersama-sama ada dalam satu kasih Tuhan, dan kami boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Melalui perjamuan kudus hari ini, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mempercayai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mau mempercayai akan tubuh dan darah Yesus, bahwa tubuh itu telah terpecah-pecah, supaya kami umat-Mu boleh menjadi satu di dalam Tuhan, bahwa darah Tuhan Yesus telah tercurah untuk melepaskan kami, bebaskan kami dari segala tuntutan dosa, hukuman dosa, bebaskan kami dari segala kutuk, sembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dialah kuasa Allah itu nyata secara pribadi atas setiap kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Dan hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, biarlah kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama angkat roti yang ada di tangan kanan-Mu. Dan dengan iman kau boleh percaya bahwa inilah tubuh daripada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah terpecah-pecah. Dan sebelum bersama-sama kita akan memakannya, dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah engkau percaya bahwa inilah tubuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Haleluya. Dan meletakkan cawan anggur di tangan kanan. Haleluya. Dan hari ini dengan iman-Mu, engkau boleh percaya bahwa inilah darah Yesus. Dan bersama-sama kita akan angkat tinggi lebih daripada kepala. Sebelum bersama-sama hari ini kita boleh meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah kau percaya bahwa inilah darah Yesus? Bersama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, umat-Mu. Dan terima kasih demikian juga untuk kebenaran-kebenaran, nasihat-nasihat firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dengar, demikianlah dapat kami perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita di dalam Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih untuk berkat yang sudah Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh harum Tuhan, dan boleh berguna bagi kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kegiatan sepekan Gresik City Blessing. Gresik City Blessing. Ibadah Jumat Agung 7 April jam 5 sore. Ingat jam 5 sore. Dilayani oleh Pastor Fani Timanjaya. Tim pujian dan penyembahan, pemimpin pujian Ibu Maya Arliani. Singer Pak Lewi dan Ibu Teresiani. Pemusik Nanang, Avan, Brian, dan Marcelo. Multimedia, Saudari Angel, Asar Keluarga Bapak Freddy. Ibadah kaum muda Minggu jam setengah 11 siang. Sekolah Minggu setiap jam setengah 9 pagi. Doa puasa Prapaskah Senin sampai Sabtu jam 5 sore. Kersel Kota Damai Rabu jam 7 malam. Total persembahan Paskah Rp850.000. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, untuk tambahan pengumuman, saudara, untuk minggu ini, minggu mulai besok Senin, untuk doa puasa, titipan dari koordinator doa, kita akan berdoa di gereja hari Senin sampai dengan hari Rabu. Ya, karena Kamis, Jumat nanti kita akan gunakan untuk persiapan untuk ibadah Jumat Agung. Jadi untuk doa dan puasa hari Senin sampai dengan hari Rabu. Dan selebihnya saudara bisa ya berdoa di rumah, ya bisa berdoa di rumah masing-masing. Untuk Jumat Agung, saudaraku ya, hari Jumat yang akan datang kita akan ada kembali dalam ibadah Jumat Agung jam 5 sore ya. Jam 5 sore kita akan sama-sama beribadah dan juga sertai dengan perjamuan kudus dan juga perjamuan kasih. Ya, terima kasih untuk setiap saudara yang telah ambil bagian ya untuk Paskah ya, Paskah persembahan yang sudah berikan untuk Paskah, dan terakhir kemarin terkumpul 850.000 ya. Tuhan Yesus memberkati ya, biarlah tetap ada sukacita, tetap ada gairah dalam setiap kehidupan kita untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, saudara, saya mau ajak saudara juga untuk bagi setiap saudara yang mau menabur, ya khususnya saudara, untuk beberapa waktu ini kita sedang ada kendala untuk sound, khususnya untuk mixer. Ya, kita sudah upayakan untuk kita bisa membelinya, tetapi suatu ya ternyata
ya harganya cukup lumayan, jadi jika dengan keuangan yang ada masih ada dalam kekurangan, karena kemarin kita dapat info dan juga kita cek harganya mencapai 10 juta ya untuk mixernya, dan kan keuangan belum ada sampai ke sana. Jadi saya mau aja setiap saudara, kalau ada di antara saudara yang mau menabur untuk pembelian mixer, ya karena ini sudah terus terkendala untuk kegiatan yang ada, dan beberapa kali juga sudah diupayakan untuk diperbaiki, tetapi masalahnya tetap kembali itu nggak mau pergi dan sehingga kita harus ada permajaan untuk pembelian mixer. Saudara bisa menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa hari ini, saudaraku, ya kita akan berdoa bagi setiap saudara kita yang di bulan April Tuhan tambahkan usianya 1 tahun, bisa dengan cepat maju ke depan, supaya kita bisa bersama-sama berdoa. Ya, kalau ada yang belum tercatat, yang mungkin ada yang terlewat ya dengan apa yang tim multimedia boleh sampaikan, ya saudara bisa maju ke depan. Ya, kau usah, aduh aku harus catat, nopo nggak ada maksud apa-apa, ya. Mungkin terlewatkan, saudara ya. Jadi saudara bisa maju ke depan. Yang sudah ada tercatat, mari. Gak ada yang mau maju ke depan? Ya, Ibu Neni, Ana Asher, Aspen tidak ada, Angel, Hans, Bapak Yesaya dan Ibu Dewi. Kalau ada yang lain, mari bisa dengan cepat maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan pada setiap jemaat Tuhan saja bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk setiap ya saudara-saudara kita yang di bulan ini Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita akan terus berdoa supaya setiap mereka tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, arahkan tanganmu, lepaskan berkat untuk setiap mereka. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, yang kami boleh muliakan, kami mengucap syukur untuk segala perkara yang baik Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami umat-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, di dalam kasih daripada Allah, hamba-Mu berdoa dan membawa kehadapan daripada Allah untuk setiap keluarga kami, saudara-saudara kami yang di bulan April ini ya Tuhan, mereka boleh bersuka cita karena mereka bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan mereka, bahwa hari-hari mereka telah diberkati Tuhan, hari-hari mereka telah ada di dalam penyertaan Tuhan, telah ada di dalam pemeliharaan daripada Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hari ini hamba-Mu bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, kami arahkan tangan kami. Kami mau berdoa dan lepaskan berkat yang daripada Allah. Kami berdoa Tuhan untuk Hans. Kami berdoa untuk Ibu Neni. Berdoa untuk Angel, Asya. Demikian juga Tuhan Bapak Andre. Bapak, kami bawakan setiap mereka ke hadapan-Mu hari ini. Demikian juga mereka yang tidak ada hadir hari ini Tuhan, untuk Aspin. Juga kami berdoa untuk Bapak Yesaya. Berdoa juga Tuhan untuk Ibu Dewi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mereka adalah anak-anak kesayangan-Mu, pribadi-pribadi yang ada di dalam hati Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah berkat kemurahan yang daripada Engkau melimpah atas setiap hidup mereka. Kami percaya bahwa tidak akan pernah berhenti kasih-Mu, kemurahan-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan daripada setiap mereka. Bahwa hari-hari mereka
di dalam umur mereka ya Tuhan, waktu-waktu yang akan datang, tetaplah mereka ada di dalam kasih Tuhan, tetaplah mereka ada dalam kemurahan Tuhan, tetaplah mereka ada di dalam kuasa Tuhan, di dalam kebaikan daripada Allah, dalam kasih-Mu Tuhan. Apa yang mereka perbuat berhasil. Di mana mereka boleh memijakkan kaki, tempat itu diberkati Tuhan. Hatinya melimpah dengan syukur, hatinya melimpah dengan kemurahan Allah, hatinya melimpah dengan kebaikan Allah. Terang Kristus akan terpancar begitu luar biasa dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan menjadi kesukaan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu memberikan hidup untuk setiap umat-Mu. Umur panjang, itulah yang menjadi bagian bagi kehidupan daripada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Dan akan pujian ini kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah hari ini di dalam nama Yesus. Ajaib Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kami mau nyatakan hari ini. Puji kebesaran-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib nama-Mu, ajaib. Seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, sungguh Engkau ajaib di dalam hidup kami, dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Siang hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tercurah atas hidup kami, sehingga dengan kasih yang dari Tuhan itu pun kami boleh memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa. Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami kepada-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah Tuhan Engkau limpahkan atas bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif saat ini, kami percaya Engkau Allah yang bekerja bagi bangsa kami. Engkau Allah yang memberkati bangsa kami ini, sehingga tetap damai sejahtera Allah, tetap sukacita surgawi melimpah atas bangsa kami ini Tuhan. Seluruh masyarakatnya diberkati oleh Tuhan. Amen. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Mari Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hati yang bekerja untuk kebaikan bangsa ini. Bukan untuk kelompok dan pribadi mereka, tetapi untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk membuat Indonesia gaduh, untuk membuat Indonesia menjadi kacau. Tuhan, kami patahkan segala rancangan jahat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patahkan segala rancangan jahat mereka Tuhan, dan digantikan dengan rancangan damai sejahtera yang dari Allah turun atas bangsa kami ini Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, Engkau memberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dimanapun berada, di pelosok-pelosok tanah air ini, Tuhan Engkau memberkati mereka. Yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang di dalam masalah baik perizinan ataupun masalah yang lainnya, kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga setiap anak-anak-Mu di dalam bangsa ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang. Mampukan kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah orang yang belum percaya kepadamu. Biarlah kami mampu menampilkan pribadi Tuhan dalam hidup kami, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Yakub dengan seluruh keluarga. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu, kami percaya Engkau Allah yang menjadi jawabannya. Engkau Allah turut campur di dalamnya, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Demikian juga setiap program gereja yang ada, Tuhan memberkati. Setiap jemaat yang ada, Tuhan memberkati. Baik yang muda, yang lanjut usia, yang masih balita. Tuhan, Kau memberkati kami semua. Bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, bahwa kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Amin. Terima kasih, mampukan gerejamu untuk menjadi berkat buat lingkungan di tempat ini. Engkau memberkati lingkungan tempat ini. Tetangga kami, kanan kiri muka belakang, Tuhan memberkati mereka. Engkau mengurapi mereka Tuhan, sehingga suatu saat juga mereka boleh percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Pakai kami sesuai dengan kehendak dan rencanamu, karena kami ini adalah milik-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan mari bersama hari ini kita akan bangkit berdiri. Sebelum kita akan pulang hari ini dengan imanmu, saudara angkatkan kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan sudah berbicara di dalam kehidupanmu. Dengan baik-baik engkau sudah mendengarkannya, dan bahkan dengan setia engkau mau melakukan di dalam kehidupanmu. Maka dengarlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur, dan hari ini pulanglah. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya diberkati, sama-sama serukan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung 7 April jam 5 sore.